Bilang sore, Pak. Bentar lagi sore, yang Pak. menjelang sore ya nih. Saya malah diketawain sama teman-teman di sini nih, bukannya ikut rapat malah kuliah ya. Oke, untuk hari ini kita sedikit membahas tentang tools yang sudah kalian install kemarin ya. Di tugas ada 2 tools ya, yaitu SAM atau XAMPP dan juga Laragon ya. Kemudian ada browser yang harus kalian install juga. Jadi ada kesinambungan, ada kaitan antara si browser dengan tools tersebut ya, dimana fungsi dari browser untuk mengambil informasi yang ada di server. Nah, itu untuk bisa manajemen sebenarnya. Jadi kalau merunut lebih jauh itu nanti kalian harus belajar tentang web server, kemudian ada database server, dan juga ada namanya bahasa pemrograman ya. Insya Allah nanti saya buatkan materi videonya untuk membahas tentang hal tersebut ya. Nah, untuk ini ada beberapa hal yang kita bisa coba ya, yaitu tentang instalasi di tools tersebut. Ini coba saya share screen. Ini saya harus pakai ke ini ya. Sudah nampak di situ? Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, tunggu 1 jam. Ini ada yang konser di sini. Muncul? Belum. Oh, nggak muncul. Lambat. Dulu apalagi yang itu? Saya tutup. Oke, lambat nih punya saya. Belum muncul ya? Aduh, Belum Pak. gagal. Belum, Pak. Aduh, ini agak sensitif nih. Encoding overload consider turning down video. Bentar. Udah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Ternyata ada gangguan di teknisnya. Nah, yang pertama, jadi ada 2 tools yang bisa digunakan. Yang pertama ada SAM, XMPP, di mana tools itu bisa, karena kenapa sih harus menggunakan SAM ya? Ada banyak tools sebenarnya ya, tapi kenapa harus menggunakan SAM? Karena memang gratis dan mudah ya. Kemudian sebetulnya ketika kita mau mengolah suatu informasi, maka kita harus menginstal ada banyak aplikasi ya. Ada beberapa yang sering, yaitu yang menjadikan pokok kan sebagai media untuk mengambil informasi di dalam database nantinya. Kemudian ada database management system untuk kita bisa mengolah ya. Jadi nanti
ada yang bisa digunakan, yang ketika kita melakukan suatu pemrograman, nah di situ harus diinstal. Itu ketika kita sebagai pengembang web ya, atau web development. Nah, itu salah satu tools, bukan salah satu ya, ada beberapa. Termasuk tools yang dan mudah ini untuk nanti examnya. Ya, putus ya, ini overload. Suaranya kayak robot, Pak. Masih nggak nih? Suaranya kayak robot. Masih Pak, enggak. Sekarang masih? Masih. Sekarang masih putus nggak nih? Enggak. Masih? Udah enggak. Udah enggak, Pak. Udah. Oke. Kayak robot. Nah, jadi apa, ada tadi ya, jadi ketika kita bermain di web development, itu ada 3 hal yang sering berkaitan, yaitu yang pertama web server, kemudian database server, dan bahasa pemrograman ya. Insya Allah nanti kita bisa membahas tentang web server seperti apa, database server seperti apa, dan bahasa pemrograman, tapi di lain ini ya, di lain perkuliahan ini. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri itu ada berapa tingkat ya, sekitar ada 4 tingkat. Ada tingkat paling rendah atau level 0, level yang paling rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian untuk generasi sekarang itu sudah masuk ke generasi kelima ya, yaitu yang bersifat object oriented. Nah, untuk object oriented sendiri, kalau kita berbicara tentang web development, itu ada salah satu bahasa pemrograman yang banyak sekali digunakan ya, yaitu PHP ya, atau PHP Hypertext Preprocessor. Nah, dimana ketika kita sebagai pengembang itu minimal itu ada 3 hal yang harus diinstal ya. Yang pertama web server, database server, dan juga ada bahasa pemrogramannya. Itu kalau kita berbicara di pengembang. Dan ketika kita nanti terjun ke dunia IT, misalkan kalian menjadi seorang administrator server, administrator di jaringan, ternyata kalian harus mengolah suatu server, minimal kalian paham 3 hal ini ya, yaitu ada web servernya, kemudian ada database servernya, dan juga ada untuk bahasa pemrogramannya di server tersebut ya. Server tersebut menggunakan apa. Nah, ketika banyak sekali kita berbicara, bukan server itu bukan hanya satu ya, bisa jadi banyak. Jadi misalkan kayak satu, ada orang yang dia menggunakan bahasa pemrograman A, yang satu yang menggunakan bahasa pemrograman B, maka bagaimana si server itu bisa diinstal banyak sekali bahasa pemrograman itu. Begitu juga dengan web servernya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk yang tools yang pertama, jadi ada 2 tools yang akan dibahas. Yang pertama SMPP, yang kedua Laragon ya. SMPP ini dia dari huruf X A M P P. X itu berarti cross platform ya. Dia bisa dijalankan di sistem operasi Windows, kemudian ada Linux, dan juga ada Mac OS ya, atau OS X. Nah, kemudian A-nya ini Apache ya. Jadi web server itu juga banyak sekali, ada Apache, ada Nginx, ada banyak pokoknya. Nanti kalian bisa ngeliat di wikinya si web server ya. Kemudian untuk M-nya ini dulunya itu namanya MySQL atau MySQL. Nah, kalau sekarang untuk yang versi sekarang itu berubah menjadi MariaDB ya. Kemudian P yang pertama itu PHP. Kemudian P yang kedua adalah Perl ya. Jadi ada 2 bahasa pemrograman di dalam bundle tools XAMPP. Jadi ada Apache-nya, ada MariaDB yang sekarang, ada PHP, dan juga ada Perl-nya. Nah, kemudian yang kenapa X ini tadi ya
dia bisa diinstal di ada beberapa sistem operasi yang sering digunakan, ada Windows, Linux, dan macOS ya. Kemudian untuk yang versi sekarang ini ada versi 7.3.30. Ini yang sekarang yang sudah rilis, dan XMPP ini dia bisa berfungsi, bisa dibilang dia portable. Artinya kita bisa menginstal ketika kita menggunakan Microsoft Windows, dia bisa diinstal di C secara default. Kita juga bisa menginstal di drive yang lain, drive D, E, atau yang lainnya ya. Kenapa? Karena logikanya ketika tools itu dia sudah multi platform, artinya dia bisa berjalan di sistem operasi yang lain-lain, bukan hanya Windows saja, bisa dipastikan dia itu bisa diinstal di folder manapun atau di directory manapun. Nah, untuk misalkan kalian belum download ya, tinggal download ya. Kalau kemarin sudah, tampilannya seperti ini ya. Seperti ini untuk tampilan dari kontrol panelnya. Kita kontrol panel dari XMPP itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini versi untuk kontrol panel versi. Nah, di sini ada beberapa service yang sudah terinstall, yaitu ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, ini service ini yang bisa kita gunakan ketika kita nanti bekerja di server ya. Hanya saja kekurangan dari XMPP di sini, dia itu bisa sedikit mengurangi kinerja dari sistem operasi. Jadi yang tadinya misalkan lancar, bisa jadi agak lambat ketika dipakai karena ada service yang berjalan di situ ya. Tapi tidak terlalu signifikan, artinya wah tahu lambat banget, enggak ya, dia hanya berapa persen saja ya. Kemudian di sini ketika kita install juga ada notifikasi di mana nanti ketika kita terkoneksi dengan internet, sebetulnya ada port-port yang dia otomatis akan terbuka ke internet ya. Nah, ketika kita tidak mengamankan sistem kita, bisa jadi bisa dimasuki dari luar seperti itu. Nah, ini kalau mau download seperti ini, kebetulan di ini yang saya gunakan, ini menggunakan Microsoft Windows ya. Kemudian untuk arsitekturnya, saya menggunakan arsitektur NumPad ya. Ini tinggal dipilih saja mau pakai yang mana ya. Di sini sudah ada versi yang terinstall di SAM tersebut ya. Ada PHP untuk versi 7.3, ada PHP untuk versi 7.4, dan ada juga PHP versi 8. Nah, ini juga kita tidak harus atau tidak sembarangan menginstal. Artinya, wah saya pengen nih, saya menggunakan versi yang terbaru. Berarti ini ya, versi 8.0.10. Dimana di sini versi PHP-nya 8. Walaupun kemarin tugasnya cari versi yang terbaru, itu hanya sebatas tugas ya. Tapi kalau kalian nanti dipakai untuk mengembangkan situs kalian, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena bisa jadi untuk PHP versi 8 belum stabil misalkan, atau masih susah untuk dikonfigurasi dengan yang lainnya, karena dia tidak bisa berjalan sendiri nantinya. Dia butuh ada sistem untuk manajemen database-nya, dia harus terkoneksi seperti itu ya. Harus ada ibaratnya saling terhubung antara satu service dengan service yang lainnya. Nah, apakah sudah ada atau misalkan gampang ketika kita akan mengkoneksikan antara PHP yang versi terbaru dengan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya, dan juga ya kemampuan kita masing-masing seperti itu. Kemarin karena tugasnya yang terbaru ya, boleh kalian nanti yang terbaru. Nah, di sini ini filenya bundle-nya seperti ini ya. Jadi sudah satu paket nih, ukurannya seperti ini. Dan ini ketika kalian mau download untuk Linux ya. Nah, ini dia bentuknya .run. Di bawah sudah terlihat ya, ada installer .run, ini .run. Kemudian di sini .exe. Jadi untuk yang ini, yang macOS X
ini juga ada tambahan add-onnya ya. Add-on di sini contohnya ada add-on WordPress untuk blog. Jadi ketika kita install add-on ini, biasanya kita menggunakan Apache Friends-nya Bitnami ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan download dari Bitnami, di situ sudah ada add-on, banyak sekali add-onnya. Tapi kalau ini kita downloadnya dari Apache Friends-nya, itu ada satu add-on yang sudah tersedia. Nah, sekarang misalnya saya akan mengambil yang versi ini saja, yang agak kecil nih ukurannya. Nah, ini di-download. Oke, sambil mendownload saya masuk ke Laragon ya. Nah, ini nanti biar ada perbedaan antara Sysam dengan Laragon. Untuk Laragon ini dia juga bisa portable. Memang dia bisa portable, tidak harus diinstal, dan juga bisa yang diinstal. Nah, perbedaan di sini, ini perbedaannya dia lebih bisa dibilang lebih modern daripada XMPP dan lebih powerful. Kemudian dia gampang untuk operasinya dan dia bisa dibilang lebih cepat. Nah, di sini contoh ada testimoni dari ada orang yang mengirim testimoni. Dulunya dia ketika harus mengerjakan suatu project butuh 6 jam. Nah, dengan Laragon ini dia hanya butuh sekitar 30 menit. Jadi cukup signifikan ya kecepatannya. Karena untuk Laragon ini dia tidak membebani kinerja dari sistem operasi, terutama prosesor. Karena dia menggunakan konsep di sini. Kalau di boardnya ada biasanya. Di sini dia ada, lupa nih namanya. Pokoknya dia ada suatu service yang dia memang tidak membebani kinerja dari si komputer tersebut ya. Namanya itu apa ya? Sudah coba cari di sini Nah, nanti kalian bisa carilah gitu ya, untuk bisa lebih ini kalian lagi menambah keilmuan kalian. Di sini namanya. Kemudian untuk Laragon dia juga bukan hanya PHP dan Perl saja, tapi dia juga sudah ada bahasa pemrograman yang lain ya, yaitu ada Ruby, kemudian ada Node.js, ada Java, ada Golang ya, dan ada juga Python. Nah, jadi lebih banyak dibandingkan dengan si XMPP. Nah, ini kemudian di sini dia juga ada namanya ready URLs ya. Jadi ketika nanti kita punya suatu aplikasi atau project, tidak harus mengakses http localhost/app, tapi bisa menggunakan app.test. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada semacam memudahkan kita untuk memanggil itu. Ini keunggulan dari Laragon. Kemudian di sini juga dia ada, kita bisa memilih untuk MySQL, MariaDB ya, ada Postgre, ada MongoDB. Jadi untuk manajemen database-nya juga banyak. Oke, ini sudah selesai. Ini saya coba download yang ini. Kemudian di Laragon enaknya kita bisa dengan mudah untuk mengupdate ya, misalkan kalau sekarang kan zamannya sudah zaman pakai framework ya, ada framework Codeignor, ada CI, ada Laravel. Nah, dimana kita juga harus bisa, ini ternyata ada project yang dia membutuhkan versi dari Apache atau versi dari MySQL atau versi dari PHP yang lebih tinggi ya. Ternyata kita hanya memiliki versi yang lebih rendah. Jadi kita tidak harus mendownload Laragon lagi, tidak harus menguninstall kemudian kita download lagi yang versi terbaru. Cukup kita mendownload database-nya, DBMS-nya ya, mendownload MySQL-nya
atau mendownload PHP-nya atau mendownload Apache-nya atau Nginx-nya. Ya, jadi ketika kita sudah mendownload yang terbaru, tinggal kita masukkan di folder tertentu di situ, nanti kita update dan kita bisa memilih. Jadi mudahnya kita tidak dikhawatirkan ketika kita memiliki banyak project dengan banyak banyak kebutuhan. Ya, jadi project A misalkan dia menggunakan PHP versi 7, project B menggunakan PHP versi 8. Nah, itu kita bisa memilih. Ketika kita menjalankan untuk project A, berarti kita memilih untuk versi PHP yang sesuai, seperti itu ya. Ini mana download. Oke, hanya saja si Laragon ini dia sifatnya hanya bisa diinstal di Windows, ya, baru bisa diinstal di Microsoft Windows. Dia belum bisa diinstal di Linux, kemudian di macOS itu belum bisa. Dia baru bisa saat ini baru bisa berjalan di sistem operasi Microsoft Windows. Nah, ini juga bisa nih migrasi dari WAM, XMPP, jadi langsung bisa. Kemudian di sini ini sudah ketika kita download sudah ada untuk Git ya. Sudah ada PHP adminnya untuk memudahkan kita untuk manajemen database, untuk bentuknya GUI. Kemudian ada Node.js, ya ini lebih lengkap dibanding dengan XMPP ya. Kenapa kok saya mengenalkan ini? Supaya ketika kalian nanti membuat suatu project tidak harus terpaku dengan satu tool saja. Nah, ini yang banyak dialami sama mahasiswa yang sekarang kakak tingkat kalian menggunakan saham terus, tidak mau mencoba untuk yang lainnya. Padahal kalau kita ulik bisa jadi lebih baik dibandingkan bisa jadi Laragon lebih baik dibandingkan SAM atau sebaliknya ya. Bukan berarti saya harus Laragon, tapi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, di sini juga kita bisa memilih ya tadi ke web service-nya, web servernya apakah menggunakan Apache atau Nginx. Oke, ini saya coba di sini, saya coba download yang full ya, yang biar diinstal. Sama saya download yang portable. Oke. Nah, ini pun sebetulnya sama juga ketika sudah diinstal di komputer, karena dia multi platform itu biasanya bisa di copy ya, di copy dari misalkan defaultnya di C, copy saja sahamnya tersebut semua dipindah ke komputer lain, biasanya dia masih bisa jalan gitu. Karena baik MySQL maupun PHP servernya dia masuk di dalam direktori sahamnya tersebut. Oke, ini untuk instalasinya seperti ini. Oke, sambil menunggu, ini saya coba ekstrak. Ini masuk ke download ya, download kompres di sini. Ini Laragon. Oke, saya masukkan ke sini saja biar nah ini dia kerjasama ya, jadi dia menggunakan Bitnami. Nah, ini jadi kalau seperti ini, misal kondisinya seperti ini, dia butuh aktivasi ya, butuh izin dari user akunnya. Jadi di sini dia dibatasi ya, di punya saya maksudnya di sistem operasi yang saya gunakan ini dia ada pembatasan ketika dia harus menulis di directory drive C ya. Nah, di sini yang muncul seperti ini, maka kita bisa mengaktifkan di sini di user account controlnya. Nah, di mana di sini biar dia bisa menulis kayak program file, directory program file bisa ditulisi.
next saja. Nah, di sini kita juga bisa milih nih. Secara default dia ada Apache ya, SQL ya. Ada PHP dan ini untuk bahasa pemrogramannya ya, ada 2. Kemudian di sini ada PHP admin itu untuk mengolah database nantinya lebih memudahkan maksudnya. Kemudian ada web ini sebenarnya kalau kita nggak perlu ini nggak usah nih, ini nggak usah dicentang nih, biar tidak perlu tidak usah diinstal. Ini juga sama ya. Kemudian Tomcat maksudnya ini juga nggak usah dicentang, biar cuman ini saja. Next. Nah, ini ketika dia sifatnya multi platform biasanya dia bisa nih, ketika muncul seperti ini maka yang ini bisa diganti ketika kita memiliki ada drive yang lain, misalnya ada drive C, drive D atau yang lainnya, maka kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan drive C tempat saya ini sudah sudah sedikit ya, atau saya nggak mau nih drive saya ini ada sampah-sampah di situ, sampah-sampah file, ya udahlah ditaruh di drive yang lain misalkan. Nah, karena di komputer saya ini hanya satu drive C saja, maka di sini munculnya di sini drive C. Ini next saja, next. Ini nggak usah, uncheck di saja. Kemudian di sini next saja. Oke, ini sudah tadi ya. Sudah selesai. Oke, sambil menunggu. Oke. Nah, ini agak lama di sini. Tergantung dari komputer yang kita gunakan. Ini kalau kita misalnya dari Bitnami ya, kita download di Bitnami. Di sini ada tadi ada WordPress, kemudian ada model, ada Drupal, ini WordPress, Drupal, Joomla, model, dan ini Maltego ya. Jadi dari Bitnami langsung. Oke, kemudian nih saya coba buka yang ini sambil menunggu, buka yang Laragon portable-nya. Nah, ini langsung bisa dijalankan. Ini saya coba ekstrak. Ini bentuknya berarti ekstrak Laragon. Ekstrak. Nanti bedanya untuk membedakan biar kalian tidak terpaku, wah ini filenya disimpan di mana, di htdoc ya, misalnya di mana, supaya kalian terbiasa tidak harus satu saja yang digunakan. Nah, untuk belajar secara lokal sebetulnya kita bisa menggunakan ini ya tadi ya, tools ini, tool XMPP ataupun Laragon. Tapi kalau memang kita mau terjun ke ini ya, kalau belajar yang lebih ini lagi, lebih dalam lagi, sebaiknya misalnya satu-satu ya. Jadi kalian kunjungin situs ini sendiri gitu ya. Jadi di sini kalian buka, misalkan saya mau pakainya apa tuh, jadi kalian masuk ke apa tuh sendiri di sini ya. Nah, ini di download. Nah, ini di download apa tuh, ini versi yang terakhir ya, versi 2.4.49 nih di download. Kemudian download ini juga, misalkan kalian pakai MariaDB. Nah, ini MariaDB kalian download sendiri ya, ini di download. Ini kemudian php.net. Nah, ini kalian download sendiri. Jadi kalau benar-benar mau mempelajari ya ini
kalian download PHP versi 8 atau PHP versi 7 ini kalian download sendiri, kemudian kalian install sendiri di situ. Jadi zaman dulu ya, zaman dulu tuh ketika kita mau belajar pemrograman web itu harus install satu-satu. Jadi install Apache sendiri ya, install PHP sendiri, install untuk database-nya sendiri. Jadi tidak satu bundle. Nah, ini untuk memudahkan yang sekarang itu. Tapi memanjakan kita ya. Memudahkan tapi membuat kita manja. Nah, ini sini ya. Ini kan dia diaktifkan ke sini. Dia secara ini kan keblok sama apa namanya? Firewall ya. Apa namanya? Oke, ini sudah. Ini kalau pakai ini pakai apa? Punyanya MS ya. Not respon. Oke, sambil menunggu respon yang diberikan sama ini. Oke, ini lagunya sudah. Nah, kalau seperti ini tinggal dijalankan nih. Jadi ini udah nih satu paket ini. Jadi di sini sudah ada untuk file penyimpanannya. Kemudian di sini ada untuk PHP, Nginx, MySQL. Nah, ini kan sudah ada nih. Dari sini sudah ada Notepad++-nya. Ini yang sifatnya dia portable ya. Kemudian di sini, nah ini Apache, Nginx, PHP, SSM ini sudah ada. Nah, kalau portable ini dia lebih sedikit ya. Karena namanya portable, mana yang memang penting aja. Ini filenya juga lebih kecil. Portable hanya 38. Kalau yang dia harus install full ya. Nah, ini sampai 147. Artinya di situ sudah ada ini semua gitu. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah ini di finish saja biar muncul ke control panel. Ini kalau yang Nginx, Nginx-nya seperti ini. Ini kalau kalian mau download sendiri juga bisa di sini Nginx-nya nih. Nah, ini ya kenapa kok menurut saya ini lebih mengarah ke Laragon di sini. Di Laragon itu kan dia bukan hanya Apache ya. Kalau ini kan Apache saja. Kalau di Laragon tuh dia ada Nginx-nya. Kalau dibuka, nah di sini kita bisa ngeliat nih database-nya. Nih, database-nya ini karena ini kan tadi yang portable ya. Dia MySQL, ini dia menggunakan protokol TCP/IP. Ya. Ada Microsoft SQL, ada Postgre. Nih. Kemudian ini yang kemarin Mbak Elik ini biasanya ininya portnya nih tabrakan dengan port yang sudah dimiliki atau sudah di set sama si ini control panelnya si SAM. Kemudian di sini untuk settingannya sini service. Nah, ini Apache-nya dia portnya defaultnya 80, ini 80. Berarti ini tinggal pilih yang mana. Ya, mau milih yang Apache atau Nginx nih. Nah, di sini ini banyak nih. Ya. Oke. Kemudian terus bagaimana kalau misalkan saya mau ngerubah yang tadi ngerubah dari versi yang diinginkan. Misalkan di sini saya versinya berapa nih? Versi dari database yang ada ya. Nah, bisa dilihat di sini. Sorry. Di sini di etc Apache. Nah, ini kan seperti ini. Nginx. Nah, ini coba pakai yang ini aja ya, yang pakai dan yang portable. Karena dia agak gini
sedikit ya. Nah, kita coba yang ini. Paragon. Oke, ini juga ya, dia bisa disimpan di mana saja nih, di C atau di manapun. Ini checklist saja. Nah ini, jadi dia bisa nih menggunakan auto virtual host. Ya, ini kelebihan dari Laragon dibandingkan dengan XMPP. Ini nggak usah dimasalkan, kalau kita mau edit bisa langsung menggunakan Notepad++ yang ada di situ. Ini, tapi defaultnya kalau kalian mau bisa di checklist ya. Kali ini saya biar cepet aja, nggak usah di checklist. Oke, nah di sini ketika sudah berhasil menginstal, di sini saya buka. Bedanya kalau yang SAM ini file-filenya dia simpan di sini banyak. Kemudian di sini ada yang namanya htdocs ya. Htdocs ini dia untuk menyimpan file-file aplikasi kita ya. Jadi misalnya kita bikin ada project namanya website sekolah, website perdagangan, website apa, itu disimpannya di sini di dalam directory htdocs ya. Kemudian untuk yang database-nya dia ada di MySQL, di data di sini. Nah, ada di sini. Ini sudah ada contoh database yang sudah ada MySQL, ada phpMyAdmin, ada test. Ya. Jadi SAM itu ada directory penting, htdocs, dan ini. Ya, jadi kalau kalian mau mengcopy, ini yang penting. Nah, kalau misalnya dari sini nih, saya sudah misal di C di sini, supaya data kalian nggak hilang, ini aja di copy, bisa dipindah ke drive yang mana, directory yang mana, maka ini bisa langsung dijalankan lagi dengan mengklik ini, kontrol ini. Kan tadi ya, kalau saya exit, ini kan bisa nih, apa nih, exit dulu. Oh, oke, ngamuk deh. Oke, sambil menunggu nih. Di sini bentar ya. Iklan ya. Oke, tadi sampai mana nih? Paragon. Kok lama nih? Please wait. Oke, ditunggu dulu. Nah, jadi tadi kalau yang ini di sini ya, di SAM nih, direkturnya, ini juga bisa dijalankan counter panelnya. Oke. Jadi misalkan nih sudah diinstal ya, kemudian sudah ada di ini, udah mau di copy, ini bisa. Oke, kalau misalnya mau menjalankan tinggal ini aja, start nih. Nah, ini bisa nggak nih, coba. Ini kan sudah ada Laragon juga nih. Oke, ini start. Oke, low. Nah, ini sudah bisa jalan nih. Nah,
kalau sudah, kita coba di sini. Masuk ke localhost. Nah, nah ini ya. Ini yang sama kan, tampilannya kayak punya saya. Ini ada Apache, MariaDB, PHP. Walaupun di sini dia munculnya MySQL, tapi ini sebenarnya dia bisa saja bukan MySQL tapi sudah MariaDB. Ini cuman istilah aja di sini, nama saja ya. Nah, kalau mau lihat bisa lihat di sini nih. PHP MyAdmin. Nggak bisa di sini. Nah, di sini ada inilah contoh yang sudah ya. Ini PHP MyAdmin ini untuk memudahkan kita mengolah database. Jadi kita bisa membuat database di sini nih, create database, kemudian kita bisa bikin langsung di sini atau bisa menggunakan konsol di sini. Ketik di sini dengan query-query yang dimasukkan atau cukup diklik di sini untuk yang database-nya misalkan. Kemudian di sini nih tadi. Nah, di sini inilah dia untuk servernya dia berjalan di IP lokalnya, berarti di sini 127 ya dengan protokol TCP/IP. Kemudian untuk server dari database-nya menggunakan MariaDB, jadi bukan MySQL lagi. Kemudian di sini user rootnya namanya root ya. Kemudian passwordnya kosong ya. Nah, ini untuk web servernya dia menggunakan Apache ya. Kemudian PHP-nya dia PHP versi 7. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Ini sudah belum nih? Nah, oke, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah, biar ini nggak bentrok ya, jadi ini di stop dulu, dimatikan servisnya. Ini bisa sebenarnya bisa berjalan bareng. Oke, kita coba Laragon ya. Kita coba jalankan Laragon di sini. Laragon mana Laragon? Nah, sama ya. Di sini ada tampilan seperti ini sama, cuman bedanya biasanya di sini lebih lengkap dari yang portable tadi. Nah, ini bisa import setting file ya. Kemudian di sini bisa milih nih sesi dari folder yang kita mau kan. Bisa di kayak tadi kan tidak harus menggunakan localhost gitu ya. Jadi app namanya app apa. Nah, ini tinggal di setting di sini. Oke, kemudian yang yang mana nih rootnya? Nah, ini letaknya di sini. Jadi dia letaknya bukan di htdocs ya, tapi di www. Jadi bukan htdocs, tapi di www. Sedangkan database-nya dia di data ya, di MySQL, bin MySQL nih. Ini untuk yang versinya. Jadi kalau misalnya tadi saya mau mengganti versi, tinggal dimasukkan di sini. Nah, nih. Jadi download MySQL-nya ini kan masih versi 5.7 misalkan. Oh, ternyata sudah ada versi yang terbaru. Tinggal dimasukkan di sini, di copy di sini. Nanti ketika kita mau menjalankan, kita bisa memilih ya versi yang diinginkan. Oke, ini sudah. Oke, ini coba jalankan. Nah, bedanya ya dengan SMPP. Nah, ini sebetulnya bagus. Cahaya saja dia hanya bisa di Windows nih. Apa nih counter panelnya agak error. Lambat. Oke, nah di sini ini dia bisa langsung ngedetek dari IP lokal. Nah, coba sini kalau tadi kan pakai localhost. Ya.
coba localhost. Nah ini Laragon. Nah ini sama, dia nggak terlalu yang harus mewah-mewah seperti tadi ya. Ini dia di mana rootnya, dia di sini Laragon. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan file, berarti di directory www ya. Nah, directory ini www. Tuh. Tinggal kita masukkan di situ filenya, tinggal kita akses. Nah ini juga bisa tadi berapa IP-nya nih? Ini IP-nya nih 192. Ini coba ya, dicoba nih 192. Nah biar beda coba. 192.168.224 ya. Sorry, 253.253.2. 253. Nah sama. Jadi ketika nanti misalkan di jaringan secara lokal ya, misal saya ada berapa orang nih di meja ini, sorry di ruangan ini, ternyata terkoneksi dalam satu jaringan, maka bisa mengakses punya saya dengan cara memasukkan IP address ini. Nah konsep ini nanti ini bisa nih, bagaimana konsep IP ini biar nanti diganti dengan nama saja, bukan memasukkan IP address tapi diganti dengan nama yang kita inginkan misalkan. Nah itu nanti kita harus masuk ke dalam proses pemakaian protokol DNS gitu ya. Soalnya nanti kalau waktunya cukup ya, nanti kita coba masuk ke sana. Nah untuk nanti kalian latihan ya, sebenarnya saya ada satu file buat latihan kalian. Insya Allah besok ya, harusnya sih hari ini ya, harus ini membahas tentang ini. Jadi untuk hari ini nanti kalian pelajari mana notepad. Pelajari sedikit tentang HTML ya. Kalian belajar tentang HTML sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya, karena bukan ranahnya pemrograman web ya, tapi ini hanya sekedar belajar sedikit aja ya. Jadi kalian pelajari tentang HTML. Insya Allah besok kita bahas di hari Jumat besok ya. Kemudian udah untuk praktikum hari ini, karena tadi terlalu banget ya saya, dan harusnya sudah masuk ke instalasi dan masuk ke HTML. Siapa? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung semuanya, Pak. Aduh. Nggak mudeng, Pak. Oke, nanti saya coba buatkan ya rekamannya ya. Baik, Pak. Ya, Mas Rizky. Ya sebentar, apa suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Saya mau tanya Pak, itu tadi kalau nggak salah di Laragon ada Pretty URL, cara pemakaiannya itu bagaimana ya Pak? Katanya iya. untuk mengganti localhost ya Pak. Untuk pemakaiannya gimana? Bentar, tadi mana tadi? Settingannya ya. Mana tadi? Tadi punya saya nggak di setting ya di awal ya, pas install ya. Jadi tadi pas install kan ada tuh pilihan untuk biar ya bisa langsung gitu ya, bisa langsung ke ke yang Peri tadi, karena tadi kan punya saya nggak dicentang tuh ya, jadi dia tidak bisa langsung nge-create ya. Kalau misalkan dipaksa, bukan maksud dipaksa ini ya, kita harus menggunakan kayak konsepnya DNS gitu. Jadi kalau kebetulan yang pas ini tadi dia di setting di awal, jadi tidak ada menu untuk ini untuk mengubah, walaupun kalau diakalin bisa aja nantinya gitu. Nah nanti ya coba tak lihat itu kalau yang kayak gini
nanti oh ini bisa nih setting nih, tes nih auto create. Oke, nah di sini nih sekarang di sini nama ini harusnya ada nih, ini nama. Oke, oh berarti di sini tambahan dulu nih di direktorinya sini nih. Kita coba ya, saya juga yang ini belum pernah coba langsung. Mana nih? Misalkan di sini inet, coba bisa nggak? Autocrit. Oke, new project. Nah ini sudah ada new project. Kemudian coba kita masuk ke sini, inet. Tes. Sorry, tadi tesnya ada S-nya. Inet. S. Nah, langsung ya. Jadi di sini langsung ini kan otomatis nih. Ketika di sini sudah ada project baru seperti ini, inet dia langsung nanya inet.test ya, pakainya .test misal contoh. Ini juga bisa diganti dengan .test atau .me. Nah, ini .test atau .me. Jadi langsung aja di sini. Contohnya di sini misalnya saya punya project apa nih? Punya project misalkan Tokomi. Nah, karena sini sudah auto ini ya, auto create. Ini coba langsung Tokomi .test. Berarti ini belum create nih. Tokomi.test. Oke, nah ini sudah nih. Nah, ini sudah. Tokomi.test. Nah, sudah. Ya. Tinggal nanti direktorinya mana, maksudnya isinya seperti apa. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi nggak harus localhost terus ya. Nah, cuma nanti kayaknya bisa nih. Saya belum pernah nyoba ya. Misalkan nanti dibuka di, coba nih, biar membuktikan ya. Saya buka di handphone, buka browser. Ini tokomi.test. Misalnya nih. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, monggo silakan sambil menunggu ya. Ya, kan dari kemarin saya menggunakan XAMPP ya. Kalau mau migrasi ke Laragon itu bisa nggak ya Pak? Bisa. Caranya hanya mengcopy saja ke folder atau bagaimana? Kalau untuk ininya secara konsepnya sebenarnya di copy saja bisa sih. Cuman baiknya untuk yang folder ini, kalau folder ini nggak masalah nih, asal dia ini ya tadi versi dari database-nya sama, versi dari misalnya Apache-nya sama, kemudian PHP-nya juga sama, misalnya 7 ya 7 ya. Yang penting ini folder ini yang di copy, misalnya folder project-nya yang di copy, tapi untuk yang database usahakan di ekspor terlebih dahulu. Diekspor dulu ya, baru nanti diimport lagi kalau iya. Laragon. Iya. Karena kalau dia langsung dikhawatirkan dia akan korup. Ya. Iya betul Pak, saya juga pernah begitu. Iya gitu. Database-nya tidak terbaca. Karena dia makanya kadang kan kayak username-nya dan segala macam itu ya. Nah, itu bagusnya diekspor terlebih dahulu baik dengan ekstensi .xcl atau .text ya. Nah, kemudian nanti bisa diimpor. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada? Nah, ini kalau pakai handphone ya, walaupun dengan jaringan sama, karena dia kan
handphonenya sudah terkoneksi di internet ya. Jadi memang harus menggunakan IP address. Tapi, nah ini menariknya lagi, nanti kalau syukur waktunya cukup, nanti kita masuknya bukan menggunakan aplikasi seperti ini ya. Nanti kita coba install sendiri bagaimana kita memanajemen server seperti itu yang kaitannya dengan internet ya. Ya, monggo Mas Irsyad. Ini Pak mau tanya, itu kan tadi ada di Laragon ada Tokomi.tes. Nah, Iya. itu untuk .tesnya itu bisa diganti yang lain atau cuma Mi. hanya .tes? Kalau Iya, sama itu kalau doang. kalau di sini defaultnya itu cuma tes sama mi. Oh, Nih, nah ini kelihatan ya, .tes sama .me gitu. baik Pak. Itu bawaan. Tapi coba aja kalian iseng-iseng diganti yang lain gitu. Kan sudah install toh. Nah, coba Iya, sudah. diganti. Baik Pak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Belum, Mbak. Oke. Nah, nanti kalian juga bisa nih. Kalau ini kan tadi pakainya versi yang ini ya. Kalian bisa download nih. Misalkan pakai versi yang lain, misalkan saja ya. Itu langsung mengarah ke ini situs dari kayak PHP-nya, Apache-nya atau Nginx-nya, nanti di-download. Tinggal nanti dikopikan di sini. Di bin. Ini kan. Seperti itu. Oke ya, ada lagi? Insyaallah besoklah, semoga saya tidak ada kesibukan lain. Amin. Tidak ada? Tidak Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, misalkan nanti ya kalian mau tanya bisa via grup ya. Insya Allah nanti semoga saya bisa membuat video ulang untuk bisa kalian coba di rumah. Termasuk sedikit penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Siap, Pak. Oke, itu saja saya izin ya, karena ini sudah ditunggu teman-teman yang lain. Maaf kalau terlalu lama tadi molornya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.